hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ketemu lagi 1 minggu ini, ke depan ini, kami boleh datang ke takhta-Mu, bahkan kami bersyukur kami ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu buat kami semua di tempat ini. Tuhan, tundukkan setiap pikiran kami di bawah pikiran-Mu, bahwa kami boleh mengasihi Engkau, bahwa kami boleh mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, Engkau layakan kami, bahkan hari ini kami percaya saat hari ini kami datang, saat kami nanti selesai ibadah ini kami jadi orang yang tidak sama. Kami boleh menerima setiap kemenangan datang daripada-Mu. Kami boleh Tuhan merasa bahwa firman-Mu merupakan jawaban dalam setiap permasalahan kami. Tuhan Yesus, tundukkan pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang akan membawa firman nanti, bahkan urapi-Mu juga ada pada pembawa pujian WL. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di tempat ini, bahkan lebih Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami percaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau menyertai ibadah ini. Setiap doa kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Theo. Mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita mau undang Roh Kudus untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Dia bertahta atas puji-pujian kita pada malam hari ini. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Hanya Dia layak disembah, hanya Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, setuju hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh lagi memujikan pujian ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh Yesus, betapa aku menyadari dalam hidupku ini, Kau
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, biar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, jatuh mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, haleluya, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, naikkan pujianmu, tinggikan Dia. Haleluya. Oh, sentuh hati kami Tuhan, jadi baru. Oh, kami memuliakan Engkau pada malam hari Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Oh, ajar kami Tuhan selalu mengasihi-Mu. Oh, mari puji Dia, mari sembah Dia, naikkan syukurmu di hadapannya. Hanya Yesus, hanya Yesus, layak disembah, Dia layak diagungkan, ditinggikan. Hadirat-Mu Tuhan, Kau menolong setiap hidup kami Tuhan. Kau yang mengutus setiap hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya.
haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh bertemu Tuhan dalam ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kepandaian merawat tubuh kami Tuhan, tapi ini semua kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus itu hadir dalam setiap ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, melawati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan percaya Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan, dan biarlah Tuhan kesaksian yang kami boleh dengar Tuhan boleh menguatkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, boleh membuat kehidupan kami boleh semakin hari boleh semakin setia di hadapan-Mu, setia untuk mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi anak-Mu sebentar akan menyampaikan kesaksian dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan umat-Mu yang di tempat ini Tuhan kami dikuatkan, kami dimampukan, dan biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengar kesaksian pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhir tangan kuasa Tuhan, dan biar Roh-Mu yang berkarya Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada yang mau bersaksi. Ya, terima kasih Bapak Theo. Silakan Daniel yang dari Makassar untuk bersaksi. Silakan dibuka. Terima kasih. Daniel, saya minta kalau memang suaranya agak keras atau pakai handfree ya, supaya enggak. Iya. Kedengaran. Kedengaran. Ya. Ya, shalom Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya baru ikuti ini di PD Faithful ini baru 2 kali ya untuk bulan ini. Baru bulan ini saya ikuti. Selebihnya itu dari PD Faithful Pemuda saya ikuti, dari PD Faithful Pemuda ya. Jadi kali ini saya mau kesaksian. Sebenarnya ini kejadiannya di tahun lalu ya, pas pembelajaran saya di kuliah saya diberhentikan online begitu, mulai dari Februari. Di situ mama saya pas di Makassar ini, mama saya tuntun saya untuk membaca Alkitab lah begitu, karena dulu saya tidak pernah baca Alkitab. Hanya datang ke gereja, habis itu sudah masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu saja seterusnya. Sehingga pada tahun lalu mama saya mengajarkan untuk membaca Alkitab. Sampai pertengahan bulan saya baca, tapi belum masuk begitu.
belum mengerti apa yang mau Tuhan berbicara kepada saya, apa yang mau Tuhan maksud kepada saya begitu, sehingga saya cerita sama mama saya bahwa maksudnya begini loh, dari firman ini yang saya simpulkan ketika saya membaca dari firman Kejadian sampai Hakim-Hakim dan Perjanjian Baru, Matius sampai di Korintus. Saya tidak mengerti maksud dari apa yang mau Tuhan berbicara kepada saya. Saya tidak peduli begitu apa yang Tuhan mau bicara kepada saya. Jadi satu hari satu kali aja. Tetapi sekarang ini 1 hari 2 kali saya berbicara. Sehingga pada waktu itu pertengahan bulan saya mendapatkan hikmat, saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya bertanya, mama saya dan saya bertanya kepada Ibu Caroline, apa sih maksudnya dari hikmat ini, dari firman ini begini. Ternyata yang dimaksud Tuhan itu jangan berbuat dosa lagi. Dosa yang saya lakukan di masa lalu, dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan, bahwa saya selalu berdosa terhadap Tuhan di depan mata Tuhan. Tuhan selalu melihat saya dimanapun saya berada. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu kelakuan saya. Walaupun saya tidak dapat melihatnya, saya tidak dapat mendengarnya, tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisiku. Tuhan selalu setia terhadapku. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada saya begitu. Jadi habis itu saya mulai membaca firman Tuhan lagi, tetapi 1 hari 2 kali. Saya membaca firman ketika saya dalam dosa, saya begitu takut akan kuliah saya, khawatir akan kuliah saya, khawatir segala sesuatu yang saya lakukan, mulai dari ujian, dari segala yang saya lakukan begitu. Tetapi ketika saya membaca firman, saya selalu tenang begitu. Saya selalu tenang, hati saya dan pikiran saya selalu tenang ketika membaca firman Tuhan. Tuhan selalu menjawab, tenang saja Daniel, saya akan selalu menyertaimu, jangan takut, jangan khawatir akan kuliahmu, saya selalu menyertaimu, menyertai langkahmu. Begitulah Tuhan berbicara kepada saya. Takut akan uang kuliah, takut akan segala hal dalam kuliahku begitu. Sehingga Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya tanggung jawablah dan juga jangan khawatir. Sehingga Tuhan selalu menyertai saya. Sehingga sampai hari ini saya selalu tenang, saya tidak berpikir lagi negatif-negatif begitu. Jadi saya selalu berpikir positif dan selalu membaca firman Tuhan. Dan juga pada Desember ini, bulan lalu, saya juga mulai doa sepakat sama mama saya. Karena mulai doa sepakat bersama mama saya setiap hari, setiap sore lah, kalau ada waktu begitu. Dan juga bisa juga sama keluarga kalau ada waktu melalui online juga. Saya bersyukur sekali terhadap Tuhan atas kasih setia-Nya, atas kasih-Nya kepada saya. Saya ingin juga membalasnya melalui kasih-Ku kepadanya. Aku ingin selalu setia terhadap Tuhan. Aku ingin selalu setia, selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian. Itulah yang saya dapatkan. Dan juga dari Faithful Pemuda ya, saya dapatkan juga dari sana begitu banyak firman-firman, begitu banyak khotbah yang saya dapat dari Faithful Pemuda, melalui bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman, melalui pujian, melalui keadaan apapun itu. Tuhan selalu ada di sekitar kita.
Tuhan ada selalu untuk kita begitu. Itulah yang saya dengarkan dari segala baik ketika saya di Faithful Pemuda. Saya bersyukur sekali. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Daniel. Terima kasih sekali lagi kesaksian yang cukup membangun. Saya cuma ingin sampaikan sedikit, Daniel ini jemaat yang selalu ikut di Faithful Pemuda, yang juga kuliahnya di Jakarta. Tapi hari ini saya bersyukur, Daniel juga menyaksikan dia boleh bertumbuh dan berkembang di Faithful Pemuda. Mungkin sedikit saya sampaikan sebelum kita masuk pada pujian penyembahan terus firman. Mungkin bagi anak-anak orang tua di tempat ini, kalau juga ada anak-anak yang masih muda, silakan. Kita percaya anak-anak yang Tuhan berikan buat kami untuk boleh mengembalakan di bawah hari ini Ibu Tineke dan Pak Romi yang mengembalakan di Faithful Pemuda. Saya percaya saat anak-anak ini di bawah pengembalaan Pak Ibu Tineke sama Pak Romi, saya percaya nanti mereka akan bertumbuh seperti Daniel juga. Ya, hanya dan roh takut akan Tuhan ini ada juga. Dan saya kenal dengan Daniel, saya kenal dengan mamanya bagaimana Daniel. Saya bersyukur sekali bahwa Daniel ini juga boleh merasakan kasih Tuhan, terlebih lagi ada di Faithful Pemuda. Ya, itu aja yang saya ingin sampaikan. Silakan untuk Bapak Theo, saya kembalikan untuk pujian penyembahannya. Ayo. Di nama Tuhan, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bilang firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Boleh menyembuhkan, memulihkan, memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya.
Mari sembah Dia saudara, Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, Yesus. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kau mengerti setiap kami Tuhan. Oh, hati yang rindu. Oh, pulihkanlah. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, sorakan haleluya, nyanyikan pujian penyembahan-Mu di hadapannya. Dia disukakan, haleluya, dia disenangkan oleh hidup-Mu. Haleluya, haleluya. Berapa menjangkau setiap kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu Yesus. Kami rasakan urapan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Oh Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau sudah hadir dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa Tuhan. Kesaksian yang menguatkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh seperti Daniel yang Tuhan dirubahkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami boleh dipulihkan dalam setiap kehidupan karakter kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pemulihan dan kemenangan demi kemenangan boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah yang indah pada malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Urapan yang maha tinggi turun atas hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau boleh menikmati firman-Mu dengan sukacita ya Bapa. Dan kami boleh dibentuk seperti bejana Tuhan. Yang siap dibentuk ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan Tuhan tidak akan berlalu saja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan boleh tertanam, bertumbuh hingga berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada roh-roh yang tidak senang Tuhan, penghulu di udara Tuhan, roh kegelapan yang mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, yang bersatu hati Tuhan, kami patahkan kami dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya Roh-Mu yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan kami mau terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Ibu Tineke untuk bawa firman-Nya hari ini. Ya, kita langsung aja, kita mulai belajar sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ambil dari 2 Korintus 11, ayat 1 sampai 6.
2 Korintus 11 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan bacakan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di segala hal. Ya, saudara, sekali lagi ya, saya tekankan di ayatnya yang kedua. Saya ulangi, dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, saudara, rasa cemburu yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada malam hari ini jelas sangat berbeda dengan kecemburuan yang terjadi pada Raja Saul. Ya, saudara, kita pasti tahu ya ceritanya bagaimana Raja Saul memiliki kecemburuan yang negatif karena didasari rasa iri hati kepada Daud, karena Daud begitu dielu-elukan oleh rakyatnya, begitu disanjung-sanjung oleh rakyatnya, sehingga muncul kecemburuan Saul. Sehingga apa? Saul melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap Daud. Ya. Nah, sedangkan yang kita tadi baca di ayat yang kedua, dikatakan bahwa Rasul Paulus mengalami kecemburuan. Ya. Tetapi kecemburuan di sini dalam arti positif, saudara ya, yang bisa saya artikan, karena tadi dikatakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah, perasaan itu, saudara, yang dirasakan oleh Rasul Paulus itu timbul karena kepedulian Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, saudara, jadi maksudnya itu dikatakan bahwa Rasul Paulus ini udah mulai nangkep signal-signal ya yang tidak beres di antara jemaat Korintus. Ya, yang mana mereka tidak lagi menaruh kesetiaan kepada Tuhan yang benar. Ya, mereka mulai hidup tidak kudus dengan berzina kepada Allah yang lain. Ya. Nah, mereka berpaling dari Tuhan dan mereka mulai mendua hati. Makanya dikatakan Rasul Paulus, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Padahal dikatakan tadi, kita sebagai orang percaya adalah tunangan Kristus. Ya, kita ini calon mempelai Kristus. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini dari firman yang barusan kita baca ini, saudara, adalah betapa pentingnya bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, saudara, kekudusan itu bukan seperti perhiasan ya, saudara ya. Kekudusan itu luar dan dalamnya sama, saudara. Ya, jadi jangan seperti orang yang pernah saya ketahui ya, saudara, seorang suami istri, seorang diaken, ya, tapi waktu mau ke pintu keluar untuk salaman, dilihat ada cakaran ya di muka suaminya. Waktu ditanya kenapa, katanya dicakar sama istrinya, saudara. Ya, padahal ini seorang pasangan diaken. Ya, di luarnya terlihat baik, tapi ternyata kalau di rumah bertengkar cakar-cakaran, saudara. Ya, tidak seperti itu. Jadi luar dan dalam itu sama. Maka dikatakan setiap senjata yang ditempa melawannya berkata tidak akan berhasil. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya orang yang hidup di dalam kekudusan, setiap senjata yang akan ditempa kepadanya tidak akan berhasil. Karena itu ada di Yesaya 54 ayat 17. Ya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan saya katakan, nyatakan salah.
Ya, itu firman yang bilang seperti itu, saudara. Sehebat itu orang-orang yang tinggal di dalam kekudusan. Ya. Saudara, saya juga jadi teringat, saudara ya, dengan kisah populer. Mungkin kita semua tahu ya cerita tentang runtuhnya tembok Yeriko. Ya, tentang tentara Yosua yang terdiri dari pasukan yang biasa, bukan pasukan yang gagah perkasa, enggak juga, pasukan yang biasa dikatakan. Tapi satu yang spesial, mereka di situ dituliskan bahwa mereka mengenakan jubah imam. Ya, jubah imam ini saudara bukan sembarangan ya. Dikatakan jubah imam itu melambangkan kekudusan. Jubah kekudusan. Nah, nanti saudara lengkapnya bisa baca sendiri di Yosua pasal 6. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa mereka berkeliling, berputar-putar ya 13 kali di kota Yeriko. Mungkin tentara Yeriko saat itu berpikir, ngapain ya mereka ini teputer-teputer di situ, nyerang kek, lempar senjata kek, enggak banget gitu ya. Tapi dari akhir cerita ini kita tahu ya, karena Alkitab mencatat dikatakan runtuhlah tembok Yeriko dan tentara Yosua berhasil merebut kota itu. Dan saya percaya saudara, semua itu karena penyertaan Tuhan bagi mereka yang berhiaskan kekudusan. Amin ya saudara ya. Nah, kenapa saudara kita harus hidup kudus? Karena kekudusan itu sifat alaminya Allah, saudara. Ya, dan itu perintahnya. Itu harus kita lakukan. Kalau kita merasa bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa, berarti kita harus menuruni sifat-sifatnya. Ya, kalau kita tidak sama seperti sifat Bapa kita, terus kita ini anaknya siapa, saudara? Ya, biasanya orang, oh dia ini sifatnya kayak papanya nih juga begini, kayak mamanya ini juga begini ya. Nah, kalau kita nggak seperti sifat bapak kita, lalu kita anak siapa, saudara? Ya, kita mesti cek, saudara. Nah, kemudian dikatakan dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Kita baca, saudara ya. Imamat 20 ayat yang ke-26. Dikatakan begini, saudara. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Garis bawahi kata memisahkan kamu. Jadi saudara, saya googling di Google ya saudara ya, dikatakan bahasa asli dari kudus itu kados, ya artinya terpisah, ya artinya tidak tercampur dengan yang lain. Ya dikatakan makanya tadi memisahkan kamu. Jadi kita ini dipisahkan sama Tuhan. Jadi kita pun harus memisahkan hidup kita untuk Tuhan. Memisahkan diri kita dari apa, saudara? Ya, memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Malam ini kita akan membahas tentang kekudusan, saudara. Tema malam ini saya beri tema tentang kekudusan. Tema yang sama yang minggu lalu saya sampaikan di Pemuda Faithful. Ya. Saya bawakan tentang tema kekudusan, saudara. Gimana kita bisa hidup kudus, saudara? Kita baca dulu di Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi gimana kita bisa hidup kudus, saudara? Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah lakukan pertobatan. Ya, pertobatan, saudara. Tidak ada jalan lain. Ya, dikatakan tanggalkan manusia yang lama, lalu dibarui ya di dalam roh dan pikiranmu. Kemudian kenakan manusia yang baru, yang artinya ketika kita sadar bahwa kita ini hidup sudah dibenarkan, ya berarti kita nggak bisa lagi hidup seenaknya, saudara. Ya, kita nggak bisa ngomong lagi seenaknya sendiri. Kita nggak bisa pikiran-pikiran kita ini seenaknya sendiri. Ya, kita nggak bisa lagi berbuat semaunya dewe. Ya, saudara ya, sudah nggak bisa, saudara.
Karena dikatakan buah dari pertobatan itu adalah kekudusan. Jadi ketika kita sudah bertobat, itu secara otomatis seharusnya hidup kita kudus. Ya. Coba kita cek saudara. Ya, apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita sudah mulai melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya. Kenapa saudara sampai hari ini saya memilih untuk hidup benar? Saya memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Bukan cuma karena saya takut masuk neraka saudara ya. Bukan, enggak cuma itu saudara ya. Tapi karena saya mengasihi Tuhan dan saya tidak ingin menyakiti hatinya dengan hidup di dalam dosa. Lalu apa lagi saudara? Kenapa selama hidup di dunia ini kita harus melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang kudus? Kenapa saudara? Karena Alkitab mencatat berkata berbahagialah adalah orang yang melakukan firman. Yang dikatakan yang berbahagia itu orang yang melakukan firman saudara. Sebab engkau berbahagia karena perbuatanmu, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, Galatia 6 ayat 7 mengatakan seperti itu saudara. Ya. Jadi kalau sampai hari ini saudara, saya tekankan di sini, kalau sampai hari ini saudara, kita belum mau sungguh-sungguh bertobat, ya, masih hidup di dalam dosa. Silahkan saudara. Ya, maaf ya saudara, saya harus katakan ini saudara. Kalau kita masih mau hidup di dalam dosa, ya, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, kemarahan, kepahitan, ya, Tuhan nggak pernah rugi saudara. Maaf saudara. Sebaliknya pun juga begitu. Kalau kita memilih untuk hidup dalam kekudusan, dalam perkenanan Tuhan, Tuhan juga nggak untung apa-apa, saudara. Ya, saya baca firman 10 pasal setiap hari, bagus. Tapi itu juga nggak menambahi cintanya Tuhan kok. Kenapa? Ya, karena Dia itu kasih. Mau berbuat kita dosa, kita berbuat baik, Dia tetap kasih. Dia nggak bisa berkata lain selain kasih, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Kalau Dia berhenti mengasihi kita, berarti Dia berhenti menjadi Tuhan. Ya, kita mau berbuat dosa, kita nggak buat dosa, Dia tetap Tuhan dengan kemuliaannya dan keagungannya dan kekudusannya dan kedaulatannya. Dan itu tidak ada yang bisa merubah itu, saudara. Amin, saudara. Ya. Justru kita, ya, seharusnya kalau kita mau belajar, mau memahami, justru kita yang untung, saudara, kalau kita ini hidup di dalam kebenaran. Ya. Kenapa? Ya, karena dikatakan tadi apa? Supaya kita berbahagia selama kita hidup di dunia ini, supaya kita tidak hidup di bawah kutuk. Ya. Kalau kita tetap masih hidup dalam dosa, jelas kita hidup di dalam kutuk, saudara. Ya. Amin ya, saudara. Jadi lakukan pertobatan setiap hari, ya, ya cepat saja. Saya masuk ke langkah yang kedua, ya, bagaimana kita bisa hidup kudus. Yang kedua adalah jangan turuti hawa nafsu, ya, jangan turuti hawa nafsu. Kita coba buka di Yakobus 4 ayat yang pertama, yang kedua dan keempat. Saudara, dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, saudara, setelah kita bertobat lalu hidup kudus mengenal Allah, ya, perkara duniawi itu seharusnya tidak lagi menjadi fokus kita. Ya. Waktu kita mulai mengenal Allah, fokus kita itu menjadi berbeda. Yang kita cari itu adalah Tuhan dan kebenarannya. Ya. Banyak orang bisa punya uang, bisa punya semua yang ada di dunia ini, tapi mereka kehilangan Tuhan. Ya. Padahal dikatakan mencarilah Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Tadi kita baca, saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Jadi saudara, saya mau tanya nih saudara. Sebelumnya saya bilang gini, satu-satunya ya yang akan membatalkan keselamatan kita itu bukan setan, saudara. Bukan juga Tuhan. Ya, apalagi Tuhan.
Tapi apa? Yang bisa membatalkan keselamatan kita itu adalah hawa nafsu kita, yaitu apa? Kedagingan kita. Ya, coba kita baca tadi Yakobus tadi di ayat yang keempat. Yakobus 4 tadi di ayat yang keempat. Ya, dikatakan, jahai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, dikatakan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi yang bisa membatalkan keselamatan kita itu daging kita, saudara. Ya, ketidakkudusan kita. Kalau kita masih hidup di dalam menuruti hawa nafsu. Ya, saudara, sebenarnya nafsu itu baik, saudara ya, karena nafsu itu kan Tuhan juga tuh pasti yang menciptakan. Ya kan? Nah, masalahnya nafsu itu tidak akan menjadi baik kalau di depannya ditambahin dengan kata hawa. Ya, saudara, ya, contohnya kita sama Tuhan dikasih nafsu makan. Nah, kalau kita nggak nafsu makan, kita dibawa ke dokter, ya dikasih obat penambah nafsu makan. Setelah nafsu makan apa? Bawaannya kepengen makan, hawanya kepengen makan. Biasanya 3 kali sehari, bisa 6 kali, bisa 10 kali. Ya, ditambahi hawa, jadi nafsunya banyak. Ya, pengen makan terus. Ya, begitu juga dengan nafsu seks, saudara. Ya, Tuhan menciptakan seks itu baik loh, saudara. Ya, untuk dinikmati dan dilakukan oleh pasangannya di dalam pernikahan kudus. Ya, tapi kalau ditambahi hawa di depannya menjadi hawa nafsu. Jadi apa? Jadi inginnya ke panti pijet, lihat video-video porno, ya, itu saudara ya. Ya. Tapi saya berdoa, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita dijagai oleh Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah, saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur ya. Kita semua pasti tahu, dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tapi saya mau tanya saudara, tiap hari yang sering saudara pikirkan itu apa? Ya, kita lah yang sering kita pikirkan di antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Yang mau jawab boleh dibuka mic-nya. Yang sering kita pikirin mana saudara? Tubuh, jiwa, roh? Tubuh. Tubuh, matur nuwun Pak Irwan. Ya, tubuh. Nah, masalahnya saudara, kalau kita meninggal kemana? Kemana saudara? Kalau kita meninggal? Ke tanah saudara ya. Tubuh ini loh, tubuh ini kembali ke tanah. Nah, tapi anehnya selama kita hidup di dunia ini, kita selalu dipusingkan dengan masalah tubuh, ya kan, urusan tubuh. Padahal kalau kita mati kembali ke tanah, ya kan, gimana dapat uang banyak, gimana punya rumah di mana-mana, gimana punya harta banyak, itu sing dipikir itu, saudara. Ya, padahal kalau mati ya tubuh ini kembali ke tanah. Ya, saudara, kita selama kita hidup kita pasti punya keinginan-keinginan ya. Selama hidup, kecuali kalau kita sudah mati memang kita nggak bisa lagi punya keinginan. Nah, makanya kenapa saudara ada keluarga yang bisa berantem? Ada saudara yang bisa saling bunuh. Bahkan kemarin temannya suami saya, mungkin saudara lihat di TV itu ya, suami saya yang temannya suami saya yang membela itu seorang bapak yang digugat sama anaknya sendiri 3M. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Ya itu tadi dikatakan Yakobus 4 ayat 2. Ya, ayo tolong dibuka lagi. Yakobus 4 ayat 2. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya, sampai di situ dulu saudara. Dikatakan seperti itu saudara. Jadi karena kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh karena hawa nafsu dalam diri seseorang. Nah, terus lanjut dikatakan lagi, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Berarti bahaya enggak saudara hawa nafsu kita ini? Bahaya banget saudara. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 4,
Dikatakan yang terakhir ayat ini tadi kedua, dikatakan selanjutnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, kita semua sudah tahu, dikatakan doa itu nafas kehidupan, tempat kita mencurahkan harapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara, kita, saya punya keinginan-keinginan, ayo doakan keinginan-keinginan kamu itu, ya, bawa kepada Tuhan. Ya, karena apa saudara? Kalau kita nggak bawa di dalam doa, daging kita ini ya punya banyak sekali hawa nafsu yang sanggup membawa kita kepada kebinasaan. Yaitu tadi, ya kan, akhirnya iri hati, membunuh, bertengkar. Ya. Saya minggu lalu tekankan ini kepada anak-anak pemuda di Faithful, ya, dan ini ingin juga saya sampaikan kepada kita di tempat ini. Salah satunya saudara, supaya kita bisa menguasai hawa nafsu kita adalah kita nggak bisa berkata tidak, tapi saya bisa kasih tips sedikit, saudara ya. Perhatikan apa yang saudara baca, ya. Itu salah satu untuk menjaga hawa nafsu, saudara. Ya, perhatikan apa yang saudara baca, perhatikan apa yang saudara tonton, ya. Maaf ya saudara, saya ini suka sering diundang grup-grup WA ya sama teman-teman dulu lah, grup inilah, SMA lah, SMP lah, apalah, ya, banyak sekali. Tapi saya suka live, baru seminggu apa 2 hari saya suka live. Saya dicitrain kemana-mana, dibilang saya sombong. Karena tidak mau bergabung dalam teman-teman alumni. Tapi nggak masalah buat saya. Kenapa? Saya nggak mau, saudara. Karena pembicaraannya di dalam grup itu loh, saudara. Ya, kalau nggak bercanda kotor, nanti kirim video-video lucu tapi kotor, ya, berbau porno-porno gitu ya. Ya, buat saya itu tidak bermanfaat dan itu tidak membangun roh saya. Jadi nggak penting. Jadi lebih baik saya tidak bergabung. Mau dibilang sombong ya biarin, nggak apa-apa. Tapi saya menjaga apa yang saya lihat. Ya, jadi di HP saya ini cuma punya grup keluarga sama grup Faithful Page itu aja. Enggak ada grup-grup teman-teman lain, enggak ada. Ya, perhatikan saudara apa yang kamu baca, apa yang kita tonton. Ya, kemudian perhatikan dengan siapa kita bertukar pikiran. Ya, dengan siapa kita curhat, dengan siapa kita sharing, teman kayak apa yang kita ajak bicara. Bahaya loh saudara. Ya, karena tidak semua orang yang kita ajak ngobrol, kita ajak sharing, itu bisa kasih input yang baik. Enggak semua, saudara. Malah kebanyakan bisa membawa kita kepada keputusan-keputusan yang salah. Hati-hati, saudara. Termasuk semua hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang masuk ke dalam pikiran kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Ayo, saudara, jangan turuti hawa nafsu. Perhatikan ya apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dengan siapa kita berbicara. Ya. Kejar kekudusan, saudara. Ya, kita masuk poin yang terakhir, saudara. Hidupi kehendak Tuhan. Ya, kita baca di Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara nggak usah mikir kejauhan ya, kehendak Allah itu yang kayak apa ya. Saudara kehendak Tuhan itu nggak rumit, saudara. Ya, buat saya nggak rumit. Terus gimana caranya kita memahami kehendak Tuhan? Simple, gampang, saudara. Ya, firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu juga kehendak Allah. Ya. Istri-istri, ya, di sini yang istri-istri, ya, firman Tuhan bilang sebagai istri harus lakukan kehendak Tuhan, berhenti untuk menyenangkan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tapi hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Ya, waktu suamimu menyakiti kamu, ya, menjengkelkan, gimana istri-istri harus bersikap? Ya, apakah kehendak Tuhan yang kamu lakukan? Apakah firman Tuhan yang kamu lakukan? Atau jangan-jangan seperti yang tadi pagi saya dengar ya saudara, ada seorang istri nih saudara ya, yang dia bilang bahwa tiap hari saya doain suami saya, ya, saya doain supaya Tuhan cepat mencabut nyawanya. Hati-hati loh saudara, ini bukan kehendak Tuhan saudara. Ya, tadi siang saya sempat ibadah sama-sama sama suami saya ya, kemudian ibadahnya itu pas banget lagi tentang istri gitu ya saudara ya. Dikatakan istri hormatilah suami, nah, dibilang gitu. Terus saya tanya sama suami saya, ini suami saya ada di sini loh saudara.
Jadi ada saksi ya. Saya tanya sama dia, gimana caranya supaya saya bisa menjadi istri yang menghormati kamu? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Terus suami saya bilang, enggak. Semua yang kamu lakukan untuk saya itu sudah caramu untuk menghormati saya. Amin, saudara. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, maka firman itu berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita melakukan firman berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Dan saya bilang ini tidak mudah loh ya. Saya nggak bilang ini mudah, ya. Tapi Tuhan kasih kita perlengkapan, saudara. Ya, karena Tuhan tahu ini tidak mudah. Kita baca, saudara, di Efesus 6 ayat 17. Sedikit lagi, saudara ya. Efesus 6 ayat 17. Ya. Dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Jadi dikatakan, saudara, firman Tuhan itu pedang. Pedang itu senjata. Nah, senjata itu dikasih buat kita untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Itu yang kita gunakan, saudara. Ya, terus baca firman. Kenapa, saudara? Supaya jiwa kita ini ya, jiwa kita bisa dikendalikan, diisi oleh firman. Nah, akhirnya apa? Ketika jiwa dan pikiran kita sudah dikuasai oleh firman, akhirnya kita dimampukan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, saudara ya, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, iblis itu nggak rela, saudara. Makanya pasukan Fir'aun itu disuruh untuk mengejar supaya apa? Supaya bangsa Israel kembali lagi masuk ke Mesir. Ya, begitu juga dengan kita, saudara. Waktu kita mau keluar dari ikatan dosa, ya, setan itu juga nggak akan rela, saudara. Ya, karena itu kita perlu berseru kepada Tuhan. Ya, pakai pedang roh itu, saudara, yaitu firman Allah. Baca, renungkan, ya, pelajari dan lakukan, hidupi. Karena itu senjata kita satu-satunya. Kalau kita hidup di dalam firman, saudara, maka kita nggak mungkin lagi bisa lakukan, maka kita nggak mungkin bisa lakukan kebenaran atau kekudusan kalau kita nggak hidup di dalam firman. Dan kalau kita nggak lakukan kebenaran atau kekudusan, maka apa, saudara? Kita nggak bisa alami yang namanya janji-janji Tuhan. Ya, saudara. Kita baca, saudara, ini ayat yang terakhir ya, saya janji itu, saudara, ini yang terakhir nih. Ibrani 12 ayat 14, saudara. 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi dikatakan, saudara, karena Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan ketidakkudusan. Ya. Jadi dikatakan kejar kekudusan. Mari, saudara. Ya, kalau kita mau jujur hari-hari ini ya, saudara, kita peka, coba kita peka dan cek di hidup kita masing-masing. Sudahkah sampai detik ini, saudara, hidup kita ini sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Apakah kita sudah hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan inginkan? Dan saya kembali katakan bahwa ini tidak mudah. Makanya Tuhan bilang kejar. Ya. Karena kekudusan itu bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan mudah, saudara. Tapi kekudusan adalah cara hidup yang harus kita kejar. Jadi harus dikejar, saudara. Ya. Dan kekudusan itu keputusanmu. Karena itu keputusanmu, kamu juga butuh kekuatan dari Tuhan, saudara, untuk melakukan kekudusan. Ya. Beberapa waktu ini ada seseorang yang saya dan suami sedang layani, saudara, yang sulit sekali ya ketika pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tapi tadi sore ya dia baru menelpon saya dan dia mengatakan bahwa akhirnya dia mau untuk seorang istri ya, saudara, seorang ibu,
akhirnya dia memutuskan dia mau untuk meninggalkan pacarnya. Ayo saudara, ya, hidupi firman Tuhan, kebenaran, lakukan kehendaknya. Sama seperti kesaksian Daniel tadi, ketika dia mulai hidup dengan firman Tuhan, hidupnya diubahkan. Amin saudara. Ya, amin. Demikian firman Tuhan dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Caroline. Terima kasih Ibu Tina untuk firman-Nya. Saya percaya dan yakin sama seperti visi misi yang sudah kita di awal tahun 2020, pembebasan dan penuaian. Ayo, kekudusan juga masuk dalam syarat pembebasan. Kalau kita hidup kudus, penuaian juga akan terjadi. Saat kekudusan itu kita kerjakan, kita percaya Tuhan di pihak kita. Kalau kekudusan juga kita kerjakan, kita akan melihat Tuhan. Kita akan banyak melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ayo sama-sama kita belajar firman, sama-sama kita melakukan firman. Ayo, mungkin yang saat ini belum baca firman, kerjakan baca firman itu, karena firman seperti pedang. Saya percaya kita akan, walaupun usia kita mungkin sama Daniel cukup muda ya. Mungkin kita banyak usia kelas atas, kelas kakap ya. Saya percaya tidak ada kata terlambat. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti, mendengar suara Tuhan, temui Tuhan kita yang kita sembah ini melalui firman. Suaranya juga kita temui melalui firman-Nya. Terima kasih untuk Kak Tineke, terima kasih untuk Kak Romi yang sudah pelayanan hari ini untuk firman. Terima kasih, saya kembalikan sama Bapak Theo. Silakan Bapak Theo. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
yang menderita, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Karolin. Ayo, saya cuma mau ingatkan sebelum saya akan masuk doa. Ayo di tahun 2021, ayo kita sama-sama bikin komitmen ya. Ini masih belum, kita masih berjalan 3 minggu. Hari ini sama-sama kita buat bikin komitmen. Kita mau hidup kudus. Kita mau menanggalkan manusia lama. Hari ini firman nggak kebetulan, tiba-tiba tadi saya kayak diingatkan Tuhan, firman hari ini nggak kebetulan buat kita. Apa yang disampaikan Bu Tineke, sebetulnya Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan sayang buat para jemaat di tempat ini, buat kita semua hari ini. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menyaksikan pekerjaan tangannya. Tuhan mau memulihkan keadaan kita, bahkan memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Ayo mulai hari ini, saat ini juga, bikin komitmen di hadapan Tuhan. Tanggalkan manusia lamamu, tanggalkan emosimu, tanggalkan segala sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan hari ini. Ayo hidup berdamai dengan semua orang, hidup berdamai. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Jangan lihat lagi masa lalu. Jangan melihat lagi apapun yang saat ini kau lakukan di masa lalu. Saya cuma mau katakan, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Tuhan membuka tangannya. Tuhan mau kita berlari, menghampiri Tuhan. Tuhan buka tangannya, Tuhan mau peluk kita. Tuhan mau memberkati kita, bahkan memulihkan kita. Ambil respon hati yang benar hari ini. Ambil respon hati yang benar. Saya cuma mau katakan, ayo sama-sama kita berdoa.